Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Itu doa saya bagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita kembali datang, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan saya. Namun ada satu ayat. Kemenangan atas maut itu bukti nyata Yesus bangkit. Itulah sebabnya kubur kosong membuktikan ia hidup. Malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Mari hadirilah atau nikmati persekutuan di keluarga masing-masing dalam ibadah kemenangan Paskah pagi hari ini. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan kemenangan. Doa saya, ibadah ini jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita baru saja melewati Jumat Agung kemarin, di mana kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, bahkan mati menebus dosa kita. Kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengorbankan dirinya dengan darah yang begitu mahal untuk menebus dosa kita manusia. Dengan apa kita harus membalas kasih Tuhan kepada kita? Selain kita datang menyembah dan meninggikan Dia, karena Dia Allah yang hidup, yang patut kita sembah dan muliakan. Kita nyanyikan bersama pujian kita. Bersamamu Bapa, kita melewati semua musim hidup kita. Bersama Bapa kita akan melewati semua persoalan kita, melewati semua masalah, tantangan kehidupan yang saat ini kita hadapi. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita katakan, Bapa, bersama Engkau kita dapat melewati segala persoalan kami. Di
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan Tuhan. Teguhkanlah hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan bersama-sama, bersama-Mu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkanlah hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba-Mu bersama jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, jemaat GBI Efata Babarsari, dan siapapun yang menonton live video ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka, dan Engkau melawat kami, hamba-Mu bersama anak-anak di rumah juga Tuhan. Engkau melawat orang-orang yang bertalian darah dengan kami, Engkau memberkati mereka, sehingga pagi hari ini Tuhan, mereka boleh menerima berkat ibadah kami ini Tuhan, mendapat firman Tuhan, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus, hamba-Mu minta supaya Engkau datang urapi kami masing-masing, pikiran kami, sehingga kami hanya fokus datang kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah Roh Kudus dari awal ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa lebih dari pemenang, kita sudah menang. Iblis sudah dikalahkan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan hari ini Yesus bangkit.
kita boleh merasakan kemenangan demi kemenangan yang kita alami bersama dengan Yesus kita yang hidup. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah banjirnya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah banjirnya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Tibakanlah banjirnya, Yesus raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta gembala sidang kita, yaitu pendeta Chada Jotleli. Kita angkat satu pujian untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus, aku mencintai engkau. Yesus, kami cinta engkau. Dalam keadaan apapun, tiada yang dapat menggantikan posisi Yesus di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Janjimu menopangku.
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan sekali lagi lagu ini. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hambanya saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kita mau baca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya di kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita belajar firman. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini hari penuh kemenangan yang kami terima dari Tuhan. Kami mau memperingati kemenangan itu dan bisa menjadi dampak memberikan kemenangan bagi kehidupan kami pada masa kini. Terima kasih Roh Kudus, jamah berkati firman ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya ingat di daerah saya kalau setiap menjelang Paskah dari subuh tadi atau bahkan lebih lagi malam, semua anak muda gereja secara keseluruhan
sudah siap, ribut sekali dengan pawai, dengan menggunakan obor atau memakai drum band atau apa aja yang digunakan, dan mereka jalan berkelilingi dari gereja ke lingkungan kelurahan dan sekitarnya. Jadi pada saat Paskah seperti subuh tadi pagi, itu saat yang ramai sekali. Kenapa? Karena orang merayakan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, ya. Alkitab berkata, malaikat bilang dia tidak ada di sini, tapi dia sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu memberikan kekuatan, terlebih lagi memberikan kemenangan bagi kita. Pertanyaannya, kapan Yesus memberi kemenangan itu? Mungkin kita berkata seperti ini, tapi saudara kalau perhatikan tadi bacaan kita dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 14 sampai 15, ini kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yang Yesus nyatakan bagi dunia, mempromosikan bagi dunia bahwa dia sudah menang atas maut. Saudara bayangkan, dengan kata menghapus surat hutang, itu sebenarnya dia sedang menunjuk pada biasanya kalau saudagar itu atau tengkulak itu, hutang itu dicatat atau ditulis. Jadi King James Version berkata telah menghapus tulisan tangan tentang perseratan-perseratan hutang itu. Jadi dengan cara Yesus mati di kayu salib, sebenarnya tulisan-tulisan dosa kita atau ketentuan yang dibuat oleh ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita itu sudah dihapuskan. Bahkan ada kata yang menarik di sini, ditiadakannya, ya. Di ayat 14 bagian terakhir, ditiadakannya. Jadi kata ditiadakan itu menunjuk pada dihapus. Dan cara dihapus itu dipakukannya, dengan memakukannya pada kaisar. Dengan kata memakukannya itu menunjukkan bahwa dia sudah menghapus, lalu dia mempromosikan, dia menulis, saya sudah menghapus dosa. Jadi itu dipakukan di kayu salib. Dan itu menunjuk kepada publik. Dan dia menunjukkan kepada publik, dalam konteks ini kalau kita melihat bacaan ini, pada penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah, dalam terjemahan ini dikatakan mereka adalah segala orang-orang yang selama ini mendakwa mereka guru palsu, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat pada waktu itu. Dan ini dikatakan Tuhan melucuti. Kata melucuti itu seperti orang membebaskan, orang mencopot, atau ada terjemahan lain berkata menelanjangi. Jadi dengan cara mempromosikan di kayu salib, dia sedang melucuti segala hukum dosa yang ditaruh bagi kita, yang dibuat bagi kita. Dan dengan kata mencucuti ini menunjuk bahwa dia sedang mempermalukan, ya, penguasa-penguasa, para pemimpin agama pada waktu itu. Mereka dijadikan sebagai tontonan umum dan dalam kemenangannya atas maut. Latar belakang historis ini menunjuk pada biasanya kepala pasukan Romawi yang sudah menang dalam peperangan, lalu dia kembali memasuki kota Roma, dia membawa pasukan kemenangannya, dan ada orang menyambut dengan sorak-sorai, tapi di belakang dia ada tentara yang dijajah, ada tawanan perang, ada orang-orang hukuman yang ditawan, tentunya dalam ikatan rantai, dan mereka diseret atau digiring di belakang pasukan jenderal itu. Jadi semua orang menonton memasuki kota Roma dan memberikan tepuk tangan, sorak-sorai, kemenangan-kemenangan. Nah, itu gambaran kenapa Yesus di kayu salib dia mendapat kemenangan. Tapi belum secara kasat mata, hanya kemenangan itu baru jelas terlihat ketika pagi tadi dia bangkit, kita peringati. Dan kemenangan itu sempurna karena tidak bisa maut mengalahkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kalau Kristus mendapat kemenangan atau Yesus memperoleh kemenangan, apa dampaknya bagi kita? Ini yang perlu kita pelajari. Kita mau belajar secara singkat dua hal penting, bagaimana kemenangan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Itu tema pagi hari ini. Kemenangan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Mari kita belajar yang pertama. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, dampaknya
kemenangan itu memberikan kemenangan bagi kita. Saudara buka dalam 1 Korintus pasal 15 di ayatnya yang ke-54 bagian terakhir sampai dengan ayat yang ke-57. Saya bacakan. Firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi memang maut itu adalah musuh besar manusia. Saudara harus akui, kita tidak dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, bahkan uang kita tidak bisa kalahkan maut. Ketika maut datang, uang tidak bisa menyogok maut untuk pergi melalui dari kita. Ketika maut datang, kekuatan tidak bisa mengalahkan dia. Ketika maut datang, pengetahuan tidak bisa menaklukkan dia. Hanya oleh darah Yesus yang boleh mengangkat, seperti khotbah saya Jumat kemarin, mengangkat dosa kita, memikulnya di kayu salib. Dia melucuti dosa kita, dia menghapus dosa kita, dan dia promosikan kepada umat bahwa kita sudah bebas. Hanya oleh darah Yesus dia memberikan kemenangan bagi kita. Jadi kemenangan Yesus atas dosa itu memberikan kemenangan bagi kita, bahwa maut tidak berkuasa atas kita. Saya senang kata ini. Hai maut, di mana kemenangan? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sama sekali tidak ada. Maut sudah dikalahkan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup dalam kemenangan bersama Yesus. Karena Yesus sudah memberi kemenangan kita atas maut. Itu bukan berarti saudara kita akan bebas dari maut. Bukan berarti saudara tidak akan mati lagi. Tetapi kita, kalau kita mendapat kematian, maut tidak berkuasa atas kita. Maut tidak menghukum kita pada hukuman api neraka. Tapi maut itu hanya sebagai pintu menuju pada kehidupan yang kekal bersama Yesus. Jadi itulah sebabnya jangan kita takut sekalipun kita terancam bahaya. Tapi Tuhan sudah menjamin bahwa maut sudah dikalahkan oleh kemenangannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kemenangan yang Yesus berikan bagi kita pada kemenangan di Golgota atau di Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak. Yang kedua, kemenangan Yesus bukan saja memberikan kemenangan bagi kita atas maut, tapi juga dia memberikan kemenangan bagi kita atas tantangan dan segala kesulitan hidup kita. Saudara, saya mau katakan, Yesus tidak pernah menjamin jalan hidup kita itu selalu mulus. Tapi dia menjamin kalau kita berjalan sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, tapi dia selalu berada. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu ada di pihak kita. Itulah sebabnya kita berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita, sama sekali tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Baik maut maupun juga apalagi persoalan-persoalan hidup, tantangan kesulitan hidup. Apa yang kita hadapi saat ini bukan berarti segala sesuatu sudah game, sudah selesai. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kemurahannya bagi kita, supaya dia menyatakan kasihnya, cintanya bagi saudara dan saya. Dia akan membuat saudara akan berkata, aku sudah menang atas maut. Apalagi hanya persoalan hidup, apalagi hanya kesulitan hidup, apalagi hanya ancaman seperti yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini, yaitu corona. Mari kita buka bersama-sama satu firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Saya membacakan ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 34 sampai 37. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah bangkit, bahkan lebih lagi yang telah saya ulangi, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, mari kita belajar bahwa Kristus Yesus, Dia mati dan memberikan kemenangan bagi kita atas setiap persoalan, atas setiap tantangan, atas setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Sehingga kita akan bukan jadi orang kalah, tapi kita menjadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang. Apa maksud lebih dari pemenang? Saya mau kasih contoh. Ada seorang pelari maraton yang sudah lari mengelilingi lintasan 10 km dan dia menang. Tapi penonton beri aplaus, sorak-sorai karena dia sudah masuk dengan juara, sebagai juara. Tapi dia menoleh ke belakang, dia melihat ada masih jauh teman-temannya, lawan-lawannya. Itulah sebabnya dia ambil inisiatif mau berlari satu putaran dengan sprint, lari cepat, dan dia bisa melewati teman-teman itu dan masuk lagi sebagai pemenang. Jadi bukan saja hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya saudaraku, kalau maut saja Tuhan sudah kalahkan dan Dia berikan kemenangan bagi kita atas maut. Apalagi saya mau katakan persoalan hidup. Itu terlalu kecil, itu terlalu sedikit bagi Tuhan. Allah sanggup memulihkan hidup kita. Allah sanggup menaungi hidup kita. Allah sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Jangan takut. Kita akan jadi orang yang menang. Persoalan, tantangan, bahkan situasi saat ini akan membuat kita semakin tercengang melihat kebaikan Tuhan. Dan kita berkata, benar, Yesus sudah mati. Kita orang-orang yang kemenangan. Mulai dari sekarang, sebarkanlah kemenangan itu. Sebarkan semangat itu. Saya bukan orang gagal, saya bukan orang yang tidak berhasil. Saya akan berhasil, saya akan keluar sebagai pemenang dalam hidup. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan bagi saya. Saudara yang kasih Tuhan, mari tetap nikmati sukacita di hari kemenangan bersama Tuhan Yesus. Jangan hidup dalam kekalahan. Jangan hidup dalam dosa yang menghukum, menindas kita. Tapi katakan bagi dosa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan maut sudah lenyap. Kesulitan, tantangan hidup sudah kalah. Jadi sekarang saudara dan saya, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan. Kami rayakan, kami nikmati kemenangan. Kami memperingati kemenangan Tuhan sudah menang atas maut. Bahkan kemenangan itu juga mengalahkan maut. Dan kami juga bisa keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Berkatilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Dia. Silakan persiapkan seberapa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat persembahan persepuluhan Bapak Ibu semua dan saya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan persembahan persepuluhan kami, jemaat Tuhan yang saat ini sudah mengangkat tangan, yang sudah menyiapkan di rumah masing-masing, dan kami akan siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati persembahan persepuluhan kami ini ya Bapak, supaya bisa memperluas akan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami, di gereja, di jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kiranya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Yang belum bisa memberikan juga pagi hari ini, Tuhan akan memberkati sehingga minggu-minggu yang akan datang akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan persepuluhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita dengan kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa bila Tuhan tidak beserta dengan kita, kita tidak akan dapat berjalan sendiri. Bila Engkau tak besertaku,
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan, bahkan anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih pada hari ini, hari yang penuh kemenangan, kami terima kekuatan melalui firman Tuhan, supaya kami tidak lemah, kami menjadi orang yang kuat, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mau beraktivitas di rumah, kami mau belajar di rumah, kami mau berbakti di rumah, biar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam pimpinan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan sukacita dari Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak Ibu, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita meluap-luap mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati hari kemenangan bersama Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dalam akhir ibadah ini mengucapkan selamat Paskah. Kita sudah menang, maut sudah dikalahkan, dan Tuhan Yesus hidup ada di surga bersama-sama dengan kita semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya.